Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyanzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita sampai pada pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini akan disampaikan materi terkait dengan silaturahim yang berhubungan dengan memutuskan silaturahim. Seringkali ada ungkapan di masyarakat ya, kalau habis lebaran yuk kita halal bihalal untuk silaturahim. Kalau udah lulus sekolah ya, lulus SD, lulus SMP, udah lama sekolah di mana, pergi di mana. Ya, sudah di Jakarta, ada undangan, ayo kita reunian. Untuk apa reunian? Untuk silaturahim. Nah, apakah juga ini reunian ini juga silaturahim apa bukan? Ya. Ada juga misalkan ibu-ibu ya mempertahankan ya arisan ya, baik yang bulanan, ada arisan tahunan ya, dan macam-macam. Untuk apa? Untuk silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit banyak nanti kita akan mengkaji sedikit ya terkait dengan silaturahim. Jangan-jangan memang silaturahim ini juga sering kali memang karena maknanya adalah baik ya, menjaga silaturahim ya, menjaga tali ya persaudaraan, ini seringkali juga disalahartikan. Ya, jadi pokoknya namanya ketemu ya silaturahim. Tapi apakah semua ketemu itu silaturahim? Ini yang barangkali perlu kita kaji sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah, saya awali dari surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi terkait silaturahim memang di Al-Qur'an ada beberapa ayat, bahkan ada dalam beberapa surat yang berbeda. Ada yang menarik dalam silaturahim. Salah satunya adalah bahwa dalam Al-Quran ini juga ya menyebutkan tadi ya bahwa jagalah ya, karena sesungguhnya adalah orang mukmin itu adalah saudara. Maka jika ada di antara orang muslim ya berselisih paham ya, tidak mau berdamai, maka kewajiban kita ya sebagai sesama muslim ya, kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita punya tetangga, punya saudara, ya satu keluarga, satu kandung, ya biasanya kan sering ada perselisihan ya. Ketika sudah berkeluarga ya, satu kandung tapi sudah berkeluarga, biasanya ada aja permasalahan. Yang sering terjadi masalah waris misalnya ya. Seringkali pembagian waris ini juga menjadi perselisihan di antara keluarga, bahkan nggak akur. Apalagi setelah orang tua keduanya meninggal, nanti ada lagi tuh waris untuk yang laki-laki ya, itu dengan yang perempuan itu nggak mau ngalah. Yang perempuan maunya pembagiannya sama ya. Padahal dalam Islam ya memang ada hikmah di baliknya ya, ketentuannya adalah yang laki-laki mendapatkan jatahnya adalah 2 kali dari wanita. Tentu banyak hikmah di balik itu ya. Tentu pada hari ini tidak akan kita bahas. Kecuali
kalau yang laki-laki ikhlas untuk membagi sama rata, tapi bukan membagi sama rata, mensedekahkan bagiannya untuk diberikan kepada yang wanita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan silaturahim ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhuhu fawqa salasin. Kata Nabi, tidaklah dihalalkan bagi setiap muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada yang berselisih paham, ya, kata Nabi cuma 3 hari. Artinya 3 hari itu, ya, itu adalah batas sudah maksimal. Ya. Kata Nabi, faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Jadi kalau barang siapa mendiamkan saudaranya itu lebih 3 hari, kemudian ia meninggal dunia, kata Nabi, dakhalan nar, kata Nabi masuk neraka. Makanya penting kalau orang yang meninggal itu habis meninggal, keluarganya ya itu penting. Kalau si jenazah ini tidak sempat meminta maaf, kalau perlu ya berkeliling memintakan maaf untuk saudaranya yang meninggal. Kalau kita kan kebiasaannya ketika orang tua saudara meninggal hanya di podium, barangkali ya sering diucapkan gini ya, barangkali jenazah ini almarhum almarhumah ya semasa hidupnya ya mempunyai kesalahan, mempunyai hutang piutang, mohon kalau hutang piutang ya bisa menghubungi keluarga. Kalau pernah berbuat salah mohon dimaafkan. Kita tidak tahu apakah almarhum ini pernah berbuat salah kepada saudara yang lain yang nggak hadir atau temannya yang tidak hadir. Kalau temannya yang hadir biasanya secara otomatis akan ketika apalagi ikut sholat ya, biasanya jemaah akan mengucapkan ya insya Allah dimaafkan ya. Tapi kalau tidak, sebaiknya keluarga yang masih hidup memintakan maaf kepada saudara-saudaranya atau temannya semasa hidup ketika bergaul, kalau bisa didatangi. Kenapa? Kata Nabi, kalau lebih dari 3 hari dan meninggal, ya maka kata Nabi dakhalan nar. Ya, jadi ya kesalahannya itu akan dibawa mati dan akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sehingga memang ketika orang meninggal jangan hanya hutang pihutangnya saja yang harus diselesaikan, tetapi jadi kesalahan sesama muslim harus dimintakan maaf. Kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kalau dia bertobat sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau berdosa ya atau berbuat salah kepada sesama muslim, maka dia hanya bisa dimaafkan oleh Allah kalau sudah minta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Ini penting. Dan 3 hari. Dan tentu jangan disepelekan karena biasanya kalau hubungan keluarga bisa lebih dari 3 hari. Ya. Jadi usahakan tentu ya. Jadi ketika kita ada salah, jikapun 3 hari itu adalah supaya ya kita menenangkan diri, tetapi usahakan tentu jangan sampai melebihi dari 3 hari. Ada lagi pertanyaan, saya sudah 3 hari, sudah minta maaf, tapi nggak dimaafin juga, didiemin aja. Nah, lalu bagaimana? Nah, seringkali kan begitu. Begitu juga teman kantor, teman kerja ya, teman mungkin ya dalam berbagai aktivitas. Seringkali kita ngobrol, aduh saya udah salah, udah minta maaf, didiemin aja gimana nih? Siapa yang dosa? Ya. Ada dalam sebuah hadis yang sangat menarik. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, dari hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, qala yahidu lil mu'min ay yahjura mu'minan fawqa salasin. Kata Nabi, tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk mendiamkan sesama mukmin itu lebih dari 3 hari. Fa'in marrat bihi salasun fal yalqahu wal yusallim alaih.
Kata Nabi, apabila telah lebih dari 3 hari, maka hendaklah salah seorang di antara mereka berdua menemui dan mengucapkan salam kepadanya. Menemui bukan cuma ketemu tentu, tapi salah satunya kata Nabi, ucapkanlah salam. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari, salah satunya itu harus datang. Jangan diem semuanya. Baik sama saudara, sama temen ya. Kalau anak kecil mungkin masih proses ya, mungkin berbeda ya. Tapi anak kecil yang sudah balik juga, ya, yang sudah balik juga mestinya harus belajar dan harus kita ajarin. Jangan sampai diem-dieman ya sama temennya dibiarin lebih dari 3 hari. Tentu dari masih kecil. Makanya biasanya kalau anak kecil masih mudah didamaikan. Kalau orang tua tidak. Ya. Orang tua, apalagi kalau sudah masalah waris. Kadang-kadang ada yang satu serakah, ada yang satu tidak. Ya. Kadang-kadang sampai perkelahian dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau perselisihannya itu sikut-sikutan dalam masalah karir ya, di kantor gitu ya. Ya kadang-kadang ada sedikit sikut-sikutan. Karena sama-sama ya ingin ya menjadi posisi yang baik, mencari posisi yang baik di tempat kerjanya. Seringkali kesalnya luar biasa. Diceritainlah kemana-mana keburukannya, ya diceritainlah kemana-mana ya kekurangannya. Baik, tadi kata Nabi, jika lebih dari 3 hari, maka kata Nabi, ya salah satu di antara mereka datang menemui dan mengucapkan salam. Fa in radda alaihi salama faqad istaraka fil ajr. Kata Nabi, apabila yang lain mau menjawab salamnya, maka keduanya telah sama-sama mendapatkan pahala. Jadi kalau sudah datang, ya sudah datang meminta maaf, mengucapkan salam, dan dia sudah menjawab permohonan maafnya, sudah menjawab salamnya, maka kedua-duanya dosanya bebas. Ini yang menarik. Wa illam yaraddu alaihi faqad ba'a bil ismi wa kharajal musallimu minal hijrah. Dan apabila, nah ini menarik ya, apabila yang lain tidak membalas salamnya, maka ia telah memborong dosa dan orang yang mengucapkan salam itu tidak dikatakan mendiamkannya. Jadi kalau sudah datang minta maaf, sudah mengucapkan salam, tapi nggak diem aja, nggak ngejawab, maka kata Nabi, orang tadi, ya, orang yang nggak mau menjawab salam itu dosanya menanggung 2 dosa. Seolah-olah dosanya adalah dosa orang yang meminta maaf, dan yang kedua dosa orang yang ya tadi berbuat salah tadi. Jadi kalau sudah lebih 3 hari, kita datang kepada orang yang kita salah, ya kita memohon maaf, mengucapkan salam. Kalau nggak jawab, maka orang tadi yang nggak mau menjawab salam, yang sudah atau saudara kita yang kita sudah minta maaf, dia nggak mau memaafkan, maka dosanya double. Dia sudah memborong dosa sekaligus kata Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka kata Nabi yang terbaik adalah orang yang pertama meminta maaf. Orang yang pertama orang yang pertama untuk menyampaikan permohonan maaf. Dan jangan sampai kalau orang sudah minta maaf tidak dimaafkan. Kecuali ada unsur-unsur perdata. Tetap unsur perdatanya diselesaikan, ada unsur-unsur pidana. Tetap ya itu tapi kesalahannya tetap kita harus maafkan. Ya, misalkan di Arab Saudi misalkan, hukum yang ada di sana ketika orang membunuh, ya, kalau pihak keluarganya sudah memaafkan, ya, maka bisa ya proses hukumnya bisa ya berbeda. Bisa berubah, yang seharusnya dihukum mati bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup ataupun ya pengadilan bisa menentukan hukum yang lain. Artinya ini sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai ya, kita menyepelekan masalah silaturahim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya,
Kata Nabi, nggak akan masuk surga orang yang mutusin silaturahim. Jadi jangan merasa kita bangga sholat kita 5 waktu rajin, nggak pernah ketinggalan sholat sunnah, bahkan kita kerjakan sholat duha kita juga kerjakan. Tapi kalau kita qati'ur rahim, kalau kita juga memutuskan silaturahim, apalagi sudah lebih dari 3 hari, ya paling mudah kita mengukur dari keluarga kita. Kalau keluarga kita ada 1 atau ada 2, ada 3, apakah hubungan kita baik? Atau mungkin seringkali hubungan silaturahim ini dengan sahabat kita, sahabat terdekat, atau seringkali juga dengan teman sekantor. Ya. Bisa atasan dan bawahan itu memang relatif, apalagi itu ya. Seringkali atasan semena-mena terhadap bawahan. Atasan seringkali kalau meminta, ya, memberikan instruksi bahasanya kadang kurang tepat, membuat sakit hati. Kadang-kadang atasan nggak ngerasa itu, ya, dan nggak minta maaf itu ya, ketika dia menyadari bahwa itu sebuah kesalahan saya kan atasan. Ini tentu sangat ya tidak baik, dan kata Nabi kalau itu membuat memutuskan silaturahim dan bawahannya menjadi kesal, bisa memutuskan silaturahim, kata Nabi ialah yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini saya kira sering kita dengar, ya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih wa ayyun sya'alahu fi asarih falyasil rahimah. Kata Nabi, ini penting nih, tapi kadang-kadang kita nggak, banyak orang yang menyepelekan. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ditambahkan umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Jadi silaturahim ini sudah jelas disampaikan oleh Imam Bukhari, oleh Nabi dalam riwayat Bukhari, ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, salah satunya adalah silaturahim. Tetapi sering ditanyakan, bagaimana mungkin, ya, orang datang ke saudara-saudaranya menjaga silaturahim itu bisa menambah rizki, ya. Jadi itulah hikmah, ya. Pasti kalau itu adalah disampaikan oleh Nabi, apalagi ini hadisnya sahih, pasti, ya, kita harus dengan penuh keimanan, pasti Allah akan memberikan kemudahan rizki. Sama halnya juga, bagaimana mungkin orang bersedekah oleh Allah akan ditambahkan berlipat-lipat. Logikanya orang bersedekah itu rezekinya berkurang. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, berarti uang kita tinggal 10.000. Logikanya bagaimana mungkin itu bertambah? Itu logika manusia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan untuk hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi, kita penuh dengan keimanan, ya, insya Allah, ya, kita akan dimudahkan rizkinya. Tapi penuh dengan keyakinan. Ya, kalau kita nggak yakin dengan hadis ini, kita mengamalkannya tentu menjadi sia-sia. Termasuk juga sedekah. Kalau sedekah kita nggak yakin, ya, pasti ya, walaupun memang Nabi itu merahasiakan apa hikmahnya. Begitu juga misalkan ada hadis sunnah tentang memanah, itu sebagai hadis Nabi. Kalau kita pikir apa hikmahnya, apa faedahnya? Sekarang sudah bukan zaman perang. Anak saya tidak harus menjadi atlet, tapi itu sunnah Nabi. Pasti ada rahasia di balik itu, ada hikmah besar di balik itu. Itulah hikmah kita mengikuti sunnah Nabi, ya, sunnah-sunnah Nabi. Makanya kalau bisa sunnah-sunnah Nabi ini kita laksanakan. Kalau mampu kita laksanakan, walaupun kita merasakan minimal, ya. Misalkan kemarin saya sampaikan, misalkan, ya, kita sholat duha, oh berat, ya, karena saya nggak mungkin sholat duha tiap hari, tapi minimal kita pernah merasakan. Sunnah-sunnah Nabi yang jarang dilaksanakan kita laksanakan. Berbekam itu sunnah Nabi, ya minimal selama seumur hidup sekalilah bekam. Oh takut darah, oh darah takut, ya minimal sekali lah, itu sunnah Nabi.
Berenang itu salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi. Waduh, saya kalau lihat air ngeri kecebur ya. Kalau solokan mau deh, sungai mau deh, nggak dalam gitu. Kalau saya di kolam renang atau di laut ngeri dah. Itu adalah sunnah Nabi. Ya minimal pernah sekali seumur hidup kita berenang. Itu dengan niat ingin melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi baik dalam berbagai hal aktivitas Nabi kita laksanakan. Nabi kalau makan diawali selalu yang manis-manis, terutama di bulan puasa. Ya ikutin, itu sunnah Nabi. Walaupun kita laparnya luar biasa. Ya Ramadan sebentar lagi. Ilmi berapa bulan lagi Ramadan? Bulan April ya, awal April. Perkiraan tanggal 1 dan 2 ya. Sekarang Februari, Maret, 2 bulan lagi kita udah mau puasa ya. Jadi insya Allah banyak lagi sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi. Mudah-mudahan nanti ada salah satu sunnah Nabi sebelum Ramadan, salah satunya sahabat yang dilakukannya adalah selain memperbanyak puasa sunnah, salah satunya juga berbekam untuk menjaga fisik selama bulan Ramadan. Kalau bisa, kita mampu, kita laksanakan ya berbagai sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke hadis tadi bahwa salah satu hikmah silaturahim adalah oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan dilapangkan rezekinya. Makanya harus dengan niat ya, yakin kita melaksanakan hadis ini ya, sehingga jangan malas tentu kita untuk sering silaturahim kepada saudara-saudara kita. Nah, ada pertanyaan, kalau kita reunian itu silaturahim apa bukan? Lulus SD, ntar kita udah kuliah, udah di Jakarta, udah keluarga, ada undangan tuh reuni angkatan tahun 89. Waduh ya, SMA di mana begitu ya. Apakah itu silaturahim? Ya. Banyak ulama-ulama mengkaji terkait dengan makna silaturahim. Jadi silaturahim itu selalu bahwa menjaga silaturahim yang tidak punya dampak negatifnya. Satu, ya, kalau misalkan kita reunian, kalau memang itu dampaknya jadi malu ketemu teman-teman, ada yang sukses, ada yang tidak, seringkali pamer kedudukan saat ini, ya, itu seringkali harus iuran segala macam. Kalau itu memang ada madharatnya, sebaiknya jangan, karena bukanlah menjadi silaturahim. Ya, kalau arisan itu silaturahim apa bukan? Kalau arisannya, waduh, mungkin sosialita ya. Kalau sosialita arisannya gede ya, para artis. Bisa jadi itu bukan silaturahim, tapi silaturahim itu tidak memberatkan, jumlahnya juga tidak terlalu besar. Yang penting bisa berkumpul, berdiskusi hal-hal yang baik, maka bisa disebut dengan silaturahim. Tapi kalau arisan juga, sekali arisan mungkin nominalnya luar biasa, maksain lagi. Nah, harus dipertimbangkan. Kalau itu ada madharatnya, memberatkan, sebaiknya tentu jangan. Jadi bisa saja itu silaturahim kalau tidak ada madharatnya. Tapi kalau ada madharatnya, sebaiknya jangan. Ada satu hadis terakhir, ya, ada hadis satu terakhir. Hadis ini menyampaikan hal yang menarik. Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas Allah Ta'ala percepat siksaannya di dunia bagi pelakunya selain apa yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada memutuskan kekerabatan. Jadi salah satu dosa yang di dunia pun akan dipercepat balasannya. Jadi silaturahim, memutuskan silaturahim, jelas kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Tapi salah satu dosa yang dipercepat siksaannya di dunia adalah silaturahim. Jadi kalau kita memutuskan tali silaturahim, salah satunya ya kata Nabi, Allah akan mempercepat siksaannya di dunia. Oleh karena itu hadirin rahmat Allah, tentu ini sangat jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Selain kita akan mendapatkan balasan di dunia, dipercepat balasannya,
juga kita tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan pada pagi hari ini ya, bahwa silaturahim ini begitu sangat penting, harus kita jaga. Di samping kita menjaga silaturahim, kita punya kewajiban sebagai sesama muslim juga mendamaikan orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 10, kita sesama muslim punya kewajiban mendamaikan, jangan mendiamkan. Kalau ada teman saudara, kita paling tidak menjadi fasilitator untuk mendamaikan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa jikapun seseorang muslim itu ya saling mendiamkan ya, maksimal 3 hari. Kata Nabi ya, setelah 3 hari ya, maka kata Nabi itu dilarang ya. Bahkan kata Nabi, ketika setelah 3 hari dan meminta maaf tidak dimaafkan, maka orang yang meminta maaf ya dosanya sudah gugur. Artinya dosa untuk memutuskan silaturahmi sudah tidak dihitung memutuskan silaturahmi. Tetapi bagi orang yang tetap tidak memaafkan, maka dia akan menanggung 2 dosa ya, jadi memutuskan silaturahim. Dan mudahan kita juga bisa mengamalkan salah satu hadis ini, bahwa barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, salah satunya adalah dengan memperbaiki menyambung silaturahim. Jadi harus kita yakin ini adalah ya sunnah Nabi. Ketika kita datang ke saudara-saudara kita, minimal sebulan kita muter ke teman, ke saudara, diniatkan hikmah salah satunya Allah akan melapangkan rezekinya ya. Yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi juga hikmahnya adalah salah satu ya balasan dari Allah dari orang yang memutuskan silaturahmi adalah akan dipercepat siksanya di dunia bagi pelakunya. Hadirin dan rahmat Allah, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, dan kita mudah-mudahan dalam umur yang diberikan oleh Allah kita dapat menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada tanya jawab atau langsung? Cukup? Baik, kalau tidak ada cukup ya.